Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Halo saudaraku, kebenaran hari ini berjudul 70 kali 7 kali. Saudaraku, sejak narasi kejatuhan manusia dalam dosa pada Kejadian 3, kita dapat melihat bahwa manusia memiliki dirinya dan tidak hidup di bawah pemerintahan Allah. Dalam Kejadian pasal 4 kita melihat terjadi pembunuhan terhadap Habel. Pembunuhan tersebut sebenarnya bisa dikatakan pembunuhan yang jumlahnya besar, bukan secara angka melainkan rasio. Dengan jumlah penduduk yang waktu itu baru ada 4, pembunuhan Habel merupakan pembunuhan dari 1/4 penduduk bumi. Kendati Kain sudah berbuat dosa dengan melakukan pembunuhan, tetapi Allah masih memberikan perlindungan terhadap Kain berupa ancaman bagi orang yang membunuh Kain, yaitu pembalasan sebanyak 70 kali lipat. Hal ini dilakukan untuk mencegah agar orang jangan membunuh Kain. Dikhawatirkan ada manusia dari keturunan Adam yang lain bisa dendam terhadap kejahatan yang dilakukan oleh Kain. Mengingat banyaknya keturunan Adam yang dapat direproduksi pada masa itu. Jika dipertanyakan, mengapa Allah memproteksi Kain? Hal ini dapat dijawab karena itu adalah kejahatan pertama yang dilakukan manusia. Saat itu manusia belum mengerti banyak tentang kasih dan tidak mengerti mengenai perlindungan terhadap sesama. Setelah kisah pembunuhan tersebut, kejatuhan manusia dalam dosa terus-menerus dicerminkan dalam teks-teks berikutnya yang ditulis Alkitab. Adapun Lameh keturunan Kain dalam keangkuhan berkata, jika Kain harus dibalaskan 70 kali lipat, maka Lameh 70 kali 7 lipat. Dalam bahasa Inggris, ungkapan ini dapat memiliki makna yang sama dengan 70 kali 7 kali. Seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada orang percaya dalam mengampuni orang lain. Sebagai imbangan dari pembalasan yang 70 kali 7 Lameh tersebut, sebagai imbangan dari pembalasan yang 70 kali 7 kali dari Lameh itu, Yesus mengajarkan pengampunan 70 dikali 7 kali. Hal ini digambarkan di dalam kalimat, ampunilah kami akan kesalahan kami, bebaskan kami dari hutang kami, seperti kami membebaskan utang orang yang berhutang kepada kami. Saudaraku, Tuhan memberikan standar untuk orang percaya sebagai kebalikan dari ambisi Lameh dalam kebenciannya. Nah, saudaraku, dalam kebiasaan orang Yahudi, mereka biasa memberikan pengampunan itu 3 kali. Tetapi Petrus mencoba mengemukakan sesuatu yang menurutnya luar biasa, yakni 7 kali. Menanggapi hal ini, Tuhan berkata bahwa 7 kali itu juga tidak cukup, bukan standar. Harus 70 dikali 7 kali. Kebenaran firman Tuhan ini, saudaraku, merupakan antitesis atau pembanding dari apa yang dikatakan Lameh, pembanding terbalik. Ini mengarahkan kita bahwa Allah hendak mengembalikan manusia ke rancangan Allah semula, yaitu manusia yang memiliki hati pengampunan yang seluas seperti Tuhan sendiri. Jadi bukan 3 kali, bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7 sebagai pembanding terbalik dari apa yang dikatakan Lameh di dalam perjanjian lama. Saudaraku,
Ketika seseorang berani berkata bahwa ia percaya kepada Yesus, hal ini menunjukkan bahwa ia harus berani melakukan apa yang Yesus lakukan. Kepercayaan terhadap Tuhan harus ditunjukkan dalam tindakan nyata, bukan sekedar ucapan bibir saja. Dalam hal ini orang percaya dituntut Tuhan untuk memiliki hati mengampuni, seperti yang ada pada Tuhan. Sebagian orang merasa bahwa mereka tidak mampu untuk melakukan hal ini. Namun sebenarnya ketika seseorang berhasil mengampuni sesamanya, maka ia akan naik ke level berikutnya. Semakin sering kita mengampuni, maka akan semakin tinggi kapasitas pengampunan yang dapat kita berikan. Dalam hal ini memang terdapat unsur pembiasaan atau latihan yang harus dijalani orang percaya. Hati yang mengasihi tidak dapat diberikan secara otomatis, karena seorang yang percaya kepada Yesus itu tidak otomatis memiliki hati yang bisa mengampuni, mengasihi, atau menjadi orang baik. Ia harus berjuang, ia harus membangun dirinya sendiri untuk dapat memiliki hati yang mengasihi sesamanya. Setelah percaya kepada Yesus, seseorang harus memberi diri dibentuk atau diproses Tuhan, atau dilatih oleh Tuhan untuk memiliki hati seperti hatinya, hati Tuhan. Yesus berkata dalam Matius 18 ayat 35, "Maka Bapa-Ku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Dari kalimat ini kita dapat menangkap kualitas pengampunan yang dikehendaki oleh Tuhan agar dimiliki orang percaya. Perhatikan kalimat ini. "Maka Bapa-Ku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati." Nah, dari kalimat ini kita dapat menangkap kualitas pengampunan yang dikehendaki oleh Tuhan untuk dimiliki orang percaya, saudaraku. Jika kita mengaku mengampuni orang, apakah pengampunan tersebut telah diberikan dengan segenap hati? Itu masalahnya. Pembunuhan dan kebencian adalah karakter yang menonjol setelah manusia kehilangan kemuliaan Allah. Sebagai imbangan dari pembalasan yang 70 dikali 7 kali dari lampeh itu, Yesus mengajarkan pengampunan 70 dikali 7 kali. Kualitas pengampunan yang diingini oleh Tuhan atau dikehendaki oleh Tuhan adalah kualitas pengampunan seperti yang diajarkan Tuhan kepada kita dalam Injil, yaitu pengampunan penuh seperti pengampunan yang Allah berikan kepada kita masing-masing. Dengan demikian berlaku prinsip, bukan seberapa besar kita telah mengampuni seseorang, tapi bagian kecil mana yang masih kita sisakan untuk menaruh perasaan benci. Nah, saudaraku, Tuhan menghendaki kita memberi pengampunan secara total, seperti yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus dengan kalimat 70 dikali 7 kali. Kiranya kebenaran hari ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.